Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Teku sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kajian kita pada malam yang berbahagia ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu waslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yutillahul mu'minina ajran 'azima. Bahwa sungguh orang munafik itu Allah tempatkan di dalam keraknya neraka yang paling bawah. Jadi orang munafik Allah tempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan tidak kamu dapati bagi mereka akan penolong. Artinya mani'an minal azabi, yang mencegah daripada azab. Jadi tidak ada yang bisa mencegah daripada Allah mengazabkan akan orang munafik itu sendiri. Jadi orang munafik, orang-orang yang bermental munafik, nanti pada hari kiamat ditempatkan Allah di dalam neraka yang paling bawah. Illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertobat, mereka itu daripada nifak. Apa saja yang mereka nifakkan, mereka taubat. Misalnya apa? Nabi mengatakan alamatul munafiqi salasatun. Tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kazzaba. Apabila berbicara bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Wa iza tu'mina khana. Apabila kita beri amanah, dia mengkhianati. Sekarang selagi dia masih hidup, dia bertobat daripada 3 hal itu. Yang pertama, dia tidak berbohong lagi. Kemudian dia tidak mengingkari janjinya. Artinya dia tepati semua janji-janjinya dengan siapapun. Kemudian dia tidak lagi berkhianat. Dia selalu bersifat amanah, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu antuwaddul amanati ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, bahwa kamu tunaikan akan amanah kepada ahlinya. Sekarang orang munafik itu sudah menunaikan akan amanah. Artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minan nifaqi, daripada nifaq yang ada padanya. Ini tanda munafik.
Adapun munafik benaran adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran memang. Dia nampakkan mukmin kepada masyarakat yang mukmin, sementara hatinya adalah kafir. Ini munafik yang sesungguhnya. Jadi makanya neraka Allah siapkan kepada orang munafik ini lebih bawah daripada neraka yang Allah siapkan kepada kafir itu sendiri. Ketika seseorang kafir, kita jelas dia orang kafir. Kita lawan adapun kita tidak. Namun ketika dia orang munafik, kita menganggap dia orang beriman, dia bersama-sama dengan kita. Tapi mentalnya munafik, dan ketika dia bertemu dengan orang kafir, dia bergabung dengan orang kafir. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami bersama dengan kalian, kami bergabung dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka bergabung dengan pembesar-pembesar mereka. Jadi makanya Allah mengatakan pembesar mereka itu dengan syaitan, syayatinihim. Apabila mereka bergabung dengan syaitan mereka, yakni pembesar mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami masih bersamamu. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami bergabung dengan orang beriman adalah untuk memperolok-olok saja. Ini orang munafik. Jadi orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, fid darkil asfali minan nar, Allah tempatkan di dalam neraka yang paling bawah, lebih bawah daripada neraka yang Allah siapkan kepada orang kafir. Kecuali mereka itu bertaubat daripada kemunafikannya. Waslahu, dan dia berbuat baik, menjadi orang soleh. Dia bertobat, yang pertama dia masuk Islam. Dia masuk Islam ketika dia memang munafik benaran. Tapi kalau munafik yang saya katakan tadi tanda munafik, dia bohong tidak bohong lagi. Ya, dia khianat tidak khianat lagi. Dia mengingkari tidak mengingkari lagi. Wa tasamu billahi, dan dia berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasu dinahum lillah, dan mereka ikhlas dalam beragama karena Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada riya. Ketika dia seperti itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemunafikannya, dia menjadi orang baik dan seterusnya, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu digabungkan bersama dengan orang mukmin, fima yutihi, pada apa saja yang dia lakukan. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kelak Allah akan berikan kepada orang beriman akan pahala yang besar nanti di akhirat, yaitu surga. Artinya orang munafik yang sudah bertobat itu, dia sudah bergabung dengan orang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan bergabung hanya dengan perkataan, tapi bergabung dengan perkataan dan dengan perbuatannya. Sama persis dengan orang-orang yang sudah beriman. Mereka itu nanti pada hari kiamat Allah berikan akan pahala yang besar, sebagaimana Allah berikan kepada orang yang beriman sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak menzalimi hamba? Ketika seseorang beramal soleh, Allah berikan pahala. Ketika orang mengamalkan dengan amal yang toleh, Allah akan memberikan dosa.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, siapa saja yang mengamalkan kebaikan walaupun sedikit, Allah nampakkan kepadanya kebaikan itu. Dan siapa pula yang mengamalkan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, yarahu, Allah juga akan menampakkan kepadanya. Ketika orang-orang munafik, ketika orang-orang yang bermental munafik bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, Allah nampakkan kepadanya dan Allah berikan surga, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Ini yang saya katakan, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak melakukan untuk mengazabkan kamu in syakartum jika kamu bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Ketika semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mulai daripada nikmat fisik, nikmat sehat, nikmat panca indera, dan nikmat semuanya, Allah tidak akan mengazab. Wa amantum, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Wa kana Allahu syakiran alima. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mensyukuri lagi mengetahui. Apa? Li'amalil mu'minina bil isabati, dengan pahala. Semua amal-amal orang beriman Allah berikan pahala. Apa amalnya? Yaitu mensyukuri semua nikmat-nikmatnya dan mengimani kepada Allah dan kepada yang lainnya. Makanya pada ayat yang lain Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kamu syukur, akan kutambah-tambah nikmatku kepadamu, dan bila mana kamu kufur, tunggu azabku sangat pedih. Kita sering mengatakan seperti ini, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah kepada yang di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Kita sebagai makhluk bumi hanya sedikit, hanya secuil kalau kita bandingkan dengan makhluk langit. Bumi sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan langit. Maka pernah saya katakan di sini, dalam satu hadis Nabi mengatakan seperti ini. Ketika malaikat berada pada langit pertama, malaikat itu memandang bumi bagaikan kita pandang batu cincin di padang pasir. Ketika kita berada di langit yang kedua, bumi gabung dengan langit yang pertama, itu bagaikan batu cincin di padang pasir. Ketika kita berada di langit yang ketiga, bumi, langit satu, langit yang kedua, bagaikan batu cincin di padang pasir. Ketika kita berada di langit yang ketujuh, bumi, langit pertama sampai langit keenam, itu bagaikan batu cincin di padang pasir. Sama dengan kita, makhluk bumi, hanya secuil Bapak sekalian, kalau dibandingkan dengan makhluk yang ada di langit. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sayangilah kepada yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kalian. Rezeki semuanya datang dari langit. Azab dan rahmat semuanya datang dari langit. Tergantung apa setoran kita ke langit. Makanya pada kita manusia ada dua. Yang pertama taat, yang kedua maksiat. Pada Allah juga ada dua. Yang pertama rahmat, dan yang kedua azab. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya nyambung dengan rahmat Allah.
Ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya nyambung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu maka tadi, ketika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat kepadamu. Ketika kamu kufur, tunggu azabku sangat pedih. Jadi, ada dua pada manusia, dan ada dua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman pada ayat yang lain, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu-satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Artinya hari ini ketika kita berada pada posisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam azab yang kita terima. Dengan berbagai bentuk azab. Penyakitan, ya kan? Atau penyakit hama wereng yang ada pada tumbuh-tumbuhan, pada padi, ulat canik dan sebagainya, ya kan? Terjadi banjir, terjadi longsor, ya, kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Itu semuanya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merubah yang seperti itu, kita tetap itu aja. Maka apa kata Allah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah nasib manusia ketika manusia itu mau merubah dirinya sendiri. Ketika hari ini kita berada pada posisi maksiat, kita tinggalkan maksiat menuju kepada taat. Ketika hari ini kita jarang-jarang jamaah subuh, ayo kita jamaah subuh. Ketika hari ini kita suka makan haram, tinggalkan menuju kepada makan yang halal. Ketika hari ini kita muka aurat dan senang kepada orang yang muka aurat, tutup auratnya. Ketika hari ini kita belum sayang kepada anak yatim fakir miskin, sayang kepada mereka. Ini namanya kita robah nasib kita. Allah akan merubahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak mengazabkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya dan beriman kepada Allah. Kenapa? Allah itu sangat berterima kasih kepada hambanya. Allah sangat mengetahuinya. La yuhibbul jahra bis-su'i minal qaul illa man dzulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang yang sangat jorok perkataannya secara terang-terangan. Ya. Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang sangat jorok perkataannya secara terang-terangan. Kata-kata jorok dengan berbagai macam kejorokan yang ada pada manusia itu sendiri. Itu kita paham bagaimana yang dikatakan kata jorok. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berkata benar dan berkata baik. Sehingga Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya berkata yang baik-baik ataupun diam saja. Ketika kita tak mampu menyampaikan sesuatu yang punya makna pada umat, diam saja. Jadi jangan berkata jorok. Makanya kepada pendakwah Allah mengingatkan. Ini Allah ingatkan kepada pendakwah, kepada dai, kepada khatib. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbikum Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, dakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah. Apa hikmah? Kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan,
wa mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik. Makanya pendakwah itu Bapak Ibu sekalian mengajak orang untuk berbuat baik, bukan mengejek. Saya ulangi, pendakwah, penceramah, khatib dan sebagainya mengajak orang untuk berbuat baik, bukan mengejek orang-orang yang belum berbuat baik. Wajadilhum billati ya ahsan, dan berdebatlah dengan sesuatu yang baik. Jadi bukan debat kusir, ya, bukan debat kusir, tapi debat yang bermutu. Ketika kita mendebat seseorang, kita harus punya referensi. Beilong kan lagi ya, pakangkan pokoknya kawan, lagi long pegayangnya. Tadaliron, ho, be. Kita harus punya referensi. Maka sampai malam ini Bapak Ibu sekalian, saya seorang hamba yang dhaif, saya belum pernah menyampaikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang tidak punya referensi. Ada. Bahkan ketika kemarin ada debat masalah kepala mayit, saya bawa kitab Furu' Masail, saya baca. Saya kirim SMS pada Dengku Farul, kepada Dengku Subhan, orang-orang yang bisa baca kitab, saya kirim SMS. Kitab Furu' Masail, jilid yang pertama, halaman 173, jelas di sana. Saya tidak mengatakan sesuai dengan pemikiran saya, tapi saya baca kitab. Ketika ada orang yang beda pendapat dengan saya, orang itu bawa kitab, saya sami'na wa ta'an, saya terima. Tapi baik pegah, ilang ku hide, ilang bidung ku. Tapi harus punya tekstual. Jangan faktual. Apalagi tekstual dan faktual. Itu sangat-sangat saya terima. Jadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan sesuatu yang baik, bukan debat kusir. Makanya, Allah sangat-sangat tidak suka orang-orang yang dengan terang-terangan menyampaikan kata-kata jorok. Illa man dulima, kecuali orang-orang yang didolimi, Pak. Nah, ada orang yang sedang didolimi. Misalnya orang sedang dipukul ramai-ramai, ya, dia mengatakan, hai mereka pohlok lu macam-macam. Nah, lain. Karena orang sedang didolimi. Jadi orang yang terdolimi, Bapak Ibu sekalian, dia memang tak bisa mengontrol bahasanya. Kenapa? Karena dia sedang disakiti. Itu Allah izinkan. Jadi artinya, dia dengan segala keterbatasannya, namanya saja orang terdolimi, dia keluar kata-kata jorok. Ini dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar apa yang kita katakan. Alima, lagi Allah itu Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar, lagi pula Allah Maha mengetahui. Satu lagi. In tubdu khairan aw tuhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha afuwan qadira. Jika kamu zahirkan akan kebaikan, kita nampakkan kebaikan dengan amal-amal baik, atau kita sembunyikan amal kebaikan itu, atau kita maafkan daripada keburukan orang lain, maka bahwa sungguh Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi ketika kita maafkan, ya, Allah Maha memaafkan, Allah juga Maha Kuasa. Makasih.